Teman-teman, bagaimana seorang gadis menikah dengan seekor ular? Ini adalah kisah masa lalu. Ada seorang pengemis yang dulu mencari nafkah dengan mengemis. Bagaimana seorang gadis menikah dengan seekor ular? Alkisah, ada seorang pengemis yang dulu mencari nafkah dengan mengemis. Seseorang menyarankan ini, kamu sendiri sekarang minta dinikahi, dan Anda pulang, memasak, dan memakannya sendiri. Kamu akan punya istri, jadi dia akan memasaknya untukmu di rumah. Dan Anda membawa permintaan itu. Orang malang itu menyukainya. Anda benar. Saya akan ajukan tuntutan itu. Dan istrinya akan duduk di rumah dan memasak. Jadi pengemis itu menikah. Sebelum menikah, pengemis itu minta desa. Saya mencari nafkah. Sekarang sudah menikah. Jadi pengemis itu harus meminta 2 desa. Maksudnya, pengemis itu meminta 2 desa. Jadi kedua suami istri itu harus memenuhi kebutuhan hidup. Karena tidak semua rumah tangga memberi sedekah kepada orang miskin. Oleh karena itu, pengemis itu harus mencari nafkah dengan mengemis di 2 desa. Begitulah, setahun telah berlalu sejak pernikahan pria miskin itu. Jadi putrinya lahir di sini. Sekarang ada 3 orang di rumah itu. Orang malang itu sangat kesal. Karena pengemis itu sekarang harus mencari nafkah dengan mengemis di 3 desa. Pengemis itu akan bangun pagi-pagi dan pertama-tama meminta sebuah desa. Lalu yang kedua. Lalu yang ketiga. Maka orang miskin itu menjadi sangat khawatir. Bahwa saya menyesal telah menikah. Itu bagus sebelum pernikahan. Setidaknya 1 desa harus diminta. Suatu ketika, orang miskin itu pergi ke suatu tempat untuk meminta sedekah. Dia menemukan seekor ular di jalan. Ular itu cukup besar dan tampak berbahaya. Melihat ular itu, sebuah pikiran terlintas di hati orang malang itu. Mengapa tidak kutaruh saja ular ini dalam tasku? Saya akan pulang dan menaruhnya di suatu tempat. Ibu dan anak akan membuka tasnya. Jadi mereka akan melawan ular ini. Dan hidupku akan terselamatkan. Pengemis itu sangat berhati-hati ketika meminta 3 desa. Dia menangkap ular ini dan memasukkannya ke dalam tasnya. Dan ikat tasnya rapat-rapat dan bawa pulang. Saya menaruh tas ini di sudut rumah. Dan dia sendiri meninggalkan rumah itu. Istri orang miskin itu berkata kepada putrinya, "Pergilah. Nak, lihat apa yang ayahmu bawa dalam tas-tas ini. Kamu pasti bawa tepung. Bawa saja. Aku akan membuat roti." Putrinya masuk dan membuka tas itu. Jadi ada berlian yang bersinar di dalamnya. Gadis itu mengambil berlian itu dan membawanya kepada ibunya. Istri orang miskin itu sangat terkejut melihat ini. Bahwa ayahmu membawa berlian yang sangat berharga hari ini. Dan mereka bahkan tidak memberitahu kami. Istri pengemis itu mengambil berlian itu dan menyimpannya. Pengemis itu telah meninggalkan rumah pada sore hari. Hari sudah malam. Dan petang pun berganti malam. Pikir si pengemis. Ibu dan anak itu sudah meninggal sekarang. Sekarang saya pulang tengah malam ketika pengemis itu pulang. Jadi ibu dan anak itu duduk dengan takjub. Pengemis itu terkejut melihat mereka. Mengapa keduanya tidak mati? Istri pengemis itu berkata, "Mengapa ular itu tidak menggigit mereka? Kamu pergi kemana? Kami telah menunggu Anda begitu lama. Dan Anda membawa hadiah yang sangat berharga. Kamu bahkan tidak memberitahu kami hadiah apa," kata pengemis itu. "Saya tidak membawa hadiah apapun." Istrinya menunjukkan berlian itu padanya. "Lihat, kamu membawa berlian di tas ini, dan Anda bahkan tidak memberitahu kami." Orang miskin itu terkejut melihat berlian itu. Berlian itu bersinar sangat terang di tengah malam. Bahwa seluruh rumah mereka bersinar dengan cahaya berlian. Pengemis ini mengambil berlian itu dari istrinya. Dan raja kota ini. Raja itu adalah raja yang terkaya. Tetapi raja ini tidak memiliki anak. Pengemis itu pergi dan menunjukkan berlian itu kepada raja. Ketika raja melihat berlian, jadi raja sangat menyukai berlian itu. Sang raja ingin memberikan berlian itu sebagai hadiah kepada ratunya. Kata raja kepada pengemis ini,
Apa yang Anda inginkan sebagai imbalan atas berlian ini? Orang miskin itu berkata, "Kamu membuatku begitu kaya, agar aku tak perlu mengemis. Aku mengemis pada orang miskin itu untuk memberikan wajahnya. Dia membayar harganya, yang membuat orang miskin itu menjadi sangat kaya. Tidak perlu menanyakannya sekarang." Raja lalu menghadiahkan berlian itu kepada ratunya, yang membuat sang ratu sangat bahagia. Sang ratu merawat berlian itu dan menaruhnya dalam kotak. Setelah beberapa waktu, sang raja berkata kepada ratu, "Jadi bersiaplah, kita harus pergi ke undangan raja lainnya." Sang ratu berpikir, "Mengapa bukan aku juga? Aku akan memakainya di leherku." Ketika ratu membuka kotak itu, jadi ada bayi cantik terbaring di dalamnya. Siapa yang sedang bermain? Sang ratu sangat gembira melihat anak ini. Karena sang ratu tidak memiliki anak. Dia tidak memiliki anak. Sang raja sangat mencintai ratunya. Itulah sebabnya raja bahkan tidak mengabulkan pernikahan kedua. Ratu segera memanggil raja. Lalu raja menunjukkannya kepadanya dan berkata, "Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Tuhan telah memberikan kita seorang anak sebagai ganti kelinci ini." Ratu dan raja sendiri terkejut. Bagaimana ini mungkin? Namun ratu dan raja cukup senang dengan memiliki anak karena mereka tidak memiliki anak. Ini adalah berita bagus untuk raja dan ratu. Sang raja meminta maaf kepada temannya. Raja lainnya, "Itu tidak akan kami terima. Seorang bayi telah lahir di rumah kami. Dan dalam kegembiraan ini kita akan merayakannya di istana kita sendiri." Lalu raja pun mengadakan pesta besar di istana. Dan berkata, "Ini anak kami." Waktu berlalu. Kedua raja ini menjadi teman dekat. Dan anak itu juga dikembalikan ke rumah raja. Putra raja kini perlahan tumbuh dewasa. Putra raja yang mencuri berlian dari seekor ular. Dan berlian itu telah menjadi seorang anak laki-laki yang tampan. Sekarang dia masih muda. Putra raja sekarang masih muda. Raja sekarang ingin menikahi putranya. Sang raja menikahi putri temannya. "Berdoalah untuk putramu." Jadi raja ini pun setuju untuk menikahi putrinya. Kedua raja itu menikahkan anak-anak mereka dengan sangat meriah. Pada saat hendak berangkat, ibu sang putri berkata kepada sang putri, "Itu tentang putra pangeran. Ada banyak cerita tentang kelahirannya. Jangan bicara pada pangeran sampai saat itu. Sampai dia memberitahukan rahasia kelahirannya." Sang putri mengikuti nasihat ibunya. Sang pangeran mencoba berbicara dengan istrinya pada malam pernikahan mereka. Tetapi sang pengantin wanita tetap diam. Sang pangeran menjadi khawatir. Dan dia bertanya pada sang putri, "Ada apa? Apakah kamu tidak bahagia dengan pernikahan ini?" Maka gadis itu berkata, "Aku ingin tahu rahasia kelahiranmu." Mendengar hal itu, sang pangeran menjadi sangat marah. Pangeran tidak ingin menceritakan rahasia ini padanya. Itulah sebabnya sang pangeran terdiam. Dan tanpa berkata apa-apa, dia tertidur. Begitu saja, beberapa bulan berlalu. Kapanpun sang pangeran mencoba berbicara dengan sang putri. Jadi itulah yang akan dikatakan sang putri. "Ceritakan dulu padaku rahasia kelahiranmu." Akhirnya sang pangeran merasa khawatir dan muak. Lalu berkata, "Benar sekali, saya siap memberitahu Anda rahasia itu. Tapi saya katakan ini padamu. Saat itulah dia mengetahui rahasiamu. Anda akan menyesalinya selama sisa hidup Anda." Sang putri sangat gembira dengan keberhasilannya. Saya tidak mengerti apa yang dikatakan sang putri. Sang pangeran membawa sang putri ke tempat ini, di mana pengemis itu menemukan ular. "Itu adalah tempat yang sepi. Bawa aku ke sana," kata sang pangeran kepada sang putri. "Bahwa Anda masih ingin mengetahui rahasia itu." Jadi sang putri menjawab ya. Maka kata pangeran itu, "Baiklah, aku seekor ular." Pangeran masih membicarakan hal ini, bahwa sang pangeran berubah menjadi seekor ular. Dia mengikat ular itu dan turun ke sungai. Sungai itu tidak ada. Sang putri berdiri di sana. Takjub. Dia menunggu suaminya datang untuk waktu yang lama. Namun sang pangeran tidak kembali.
Petang berganti malam, dan malam berganti pagi, tetapi sang pangeran tidak kembali. Lalu sang putri menceritakan seluruh kebenarannya kepada raja. Ketika sang putri datang dan memberitahukan hal itu kepada raja, maka raja pun menjadi yakin. Karena sang pangeran bertemu dengan raja dari kotak. Dan bahkan raja tidak mengetahui rahasia ini. Sang putri kini sangat malu atas kesalahannya. Aku seharusnya tidak bersikap keras kepala. Sang putri pasti sekarang duduk di tempat yang sama. Menunggu sang putri. Di sini sang pangeran menghilang dalam bentuk seekor ular. Raja membangun sebuah rumah kecil untuk sang putri di tempat itu. Di mana sang pangeran menghilang. Mereka juga memberiku pembantu dan penjaga. Sang putri sekarang menunggu suaminya dengan cemas. Tetapi sang pangeran tidak kembali. Waktu telah lama berlalu. Sang putri berduka. Suatu hari, sang putri terbangun dan menemukan tanda baru di tanah. Sang putri bertanya kepada para pengawal, "Siapa yang datang ke sini?" Jadi orang-orang ini bilang tidak ada seorang pun yang datang ke sini. Dan tidak seorang pun akan masuk ke kamar sang putri tanpa izin. Malam berikutnya tanda yang sama ada di sana. Pada malam ketiga, sang putri memutuskan untuk bangun sendiri. Sekarang sang putri sudah bangun dan menunggu. Siapa yang masuk ke ruangan? Pada tengah malam, seekor ular masuk ke kamar sang putri dan datang ke tempat tidur sang pangeran. Sang putri sangat takut melihatnya, dan dia mulai bertanya dengan gugup, "Siapa kamu? Dan apa yang kau inginkan dariku?" Kata ular itu, "Jangan takut, aku suamimu, sang pangeran." Pangeran ular berkata, "Aku datang kepadamu setiap hari." Dia pergi setelah melihatmu. Ular itu mulai menangis setelah melihat sang putri. Pangeran berkata, "Itulah yang kukatakan padamu. Itu jika kau tahu rahasiaku. Kalau begitu, kamu akan menyesalinya seumur hidup," kata sang putri. Dan itulah yang sebenarnya terjadi. Mohon maafkan saya. Saya tidak tahu hal ini dan saya tidak menginginkan hal ini. Tidak bisakah semuanya seperti sebelumnya? Pangeran berkata itu bisa saja terjadi. Malam istimewa itu Anda memiliki semangkuk susu dan gula. Banyak ular akan datang di tengah malam. Di sana dan di antara mereka akan ada ratu ular-ular ini. Anda harus bertindak dengan penuh keberanian dan keteguhan hati. Ular sangat senang minum susu. Ratu ular itu akan memberitahumu. Mintalah apa yang Anda inginkan. Jadi kamu akan meminta hadiah padaku. Kau akan mengatakan pada ratu untuk mengembalikan suamiku. Kalau saja dia mengembalikannya padaku. Jadi aku akan menjadi pangeran selamanya. Dan aku akan bersamamu. Dan jika Anda takut pada ular ini, berhati-hatilah. Jadi kamu akan kehilangan aku selamanya. Pangeran berkata, "Sekarang saatnya aku pergi." Sang pangeran telah kembali. Malam kedua sang putri mengisi mangkuk dengan susu dan gula. Letakkan di sekitar rumah Anda. Dan dia berdiri di sana sendirian. Pada tengah malam, banyak ular mulai datang dari sana. Salah satunya sangat besar. Siapa yang memimpin mereka semua? Ketika para penjaga dan pelayan melihat begitu banyak ular, jadi mereka lari dari sana karena ketakutan. Namun sang putri berdiri di sana dengan berani. Ketika semua ular meminum susu, akhirnya ratu ular berkata kepada sang putri, "Anda telah membuat kami bahagia. Beritahu saya hadiah apa yang Anda inginkan." Sang putri berkata, "Pertama, berjanjilah padaku bahwa kau akan melakukan apa yang aku minta. Jika kau memberiku hal yang sama, Ratu Ular telah berjanji. Saya janjikan apapun yang Anda minta. Aku akan memberikannya padamu," kata sang putri. "Semoga kau mengembalikan suamiku." Ratu berkata, "Saya kesulitan sekali menemukannya. Saya baru saja bertemu dengannya setelah sekian lama." Sang putri berkata, "Kau berjanji bahwa engkau akan memberiku apapun yang aku minta." Jadi Ratu Ular terpaksa melakukannya dan menyerahkan sang pangeran kepada sang putri. Ada air mata kebahagiaan di mata sang putri ketika menemukan sang pangeran. Sekarang mereka berdua sangat bahagia satu sama lain. Keesokan harinya,
Sang putri membawa pangeran ke istana. Sang raja sangat berduka cita atas kehilangan putranya. Dia jatuh sakit karena terpisah dari putranya. Sang raja sembuh total ketika ia melihat sang pangeran. Sekarang sang pangeran telah menjadi milik sang putri selamanya. Dan mereka mulai hidup bahagia satu sama lain.